komputer. Jadi selamat malam Bapak Henry Panjaitan. Kemudian selamat malam untuk teman mahasiswa semua. Terima kasih sudah berkenan hadir sharing, ngobrol-ngobrol santai lah ya, pengisi waktu nunggu pulang hujan ini bersama Bapak Henry tentang global banking ya, tentang global banking. Pertama kali saya mewakili Institut Bisnis dan Informatika Quick&Gi mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Henry Panjaitan. Sharing ini. Mohon maaf Bapak Rektor sedang berhalangan, jadi saya langsung yang membukanya. Kakak. Ya, Pak Haposan. Ya, ya Oke. Pak. Ya, oke. Saya mohon di mute dulu ya, mungkin ya. Baik. Ya. Nah, sebelum Bapak Henry nanti menyampaikan obrolannya, mungkin saya perlu sedikitlah untuk sharing siapa Bapak Henry ini ya, kira-kira. Sudah tampakkah di layar? Udah Pak, udah Pak. Ya, oke. Nah, jadi wilayah kita ini adalah kuliah CEO, jadi dari dunia usaha, dunia industri. Kuliah kita ditujukan untuk menyambut kuliah tahun ajaran baru. Jadi Bapak Henry ini temanya adalah International Expansion for Indonesian Banks. Jadi Bapak Henry Panjaitan ini adalah sampai Agustus 2022, baru beberapa bulan yang lalu, adalah Direktur Treasury dan Internasional dari PT Bank BNI 46 Tbk. Bank BNI ini salah satu dari bank terbesar di Indonesia. Itu saya sampaikan mungkin. Nah, beliau mendapatkan pendidikan 2001 itu dari The University of New South Wales dalam Master of Commerce in Banking. Kemudian Magister Manajemen dari UI 2000 dan FE Unpad lulus tahun 92. Saya dan Pak Henry ini adalah yang paling atas tuh alumni Unpad 92. Jadi saya mendapatkan koneksi atas dasar koneksi kawan semasa muda. Gitu ya. Pengalaman kerjanya beliau 30 tahun di banking industri itu tahun 92 itu sampai sekarang. Jadi beliau ini punya banyak pengalaman dari General Manager di BNI Hong Kong dan yang terakhir tadi adalah Direktur dari International Banking and Treasury 2020 sampai 2022. Jadi waktu kita sampaikan di sini beliau sudah tidak menjadi direktur lagi, itulah kira-kira. Mungkin mau jadi dirut ya Pak Henry ya? minimal jadi pengajar lah. Gitu ya. Sekarang beliau berkenan untuk menjadi pengajar kita. Nah, ini mungkin kira-kira masa. Kalau yang di tengah ini ada yang bisa nebang nggak? Pak Henry itu yang mana nih? Ayo salah satu iseng aja. Salah nggak apa-apa nih. Yang pakai kacamata itu ya. Yang pakai kacamata. Oke, ada yang lain? Yang paling kanan ya, Pak? Yang paling kanan itu yang mana? Yang pegang bola ya? Iya, Pak. Yang pegang bola. Oh, ada yang lain? Paling kiri, Pak. Paling kiri. Pakai celana jeans, Pak. Oke, celana jeans. Yang tadi cewek siapa yang namanya siapa ya? Janet ya? Yang bisa nebak paling kiri? Ya, ini. Pak Henry ini. Ini sebelah kungfu. Pak Henry ini dulu waktu masih mahasiswa juga bintang film ini. Bintang film. Tahu yang si Boy ya. Nah, ini beliau ini pemain film si Boy-nya. Kemudian ini pada saat beliau KKN. Dulu kalau di Unpad itu di negeri ada namanya kuliah kerja nyata. Kalau kita sekarang magang lah, magang. Masih putih ya, masih putih mukanya. Yang sebelahnya adalah kawan kita juga. Nah, yang sebelahnya ini yang ini. Dan ini foto ketika bertemu sekarang. Nah, yang ini adalah salah satu direktur di Pertamina, yang ini adalah direktur di BNI, gitu ya. Kalau di sebelah sini ada yang bisa lihat Pak Henry yang mana?
Jelas tuh kalau itu. Ini Yang kampanye. sebelah ibu-ibu yang pakai baju merah ya? Ya, betul. Ini sebelah dari ibu-ibu baju merah dan yang pakai belangkon ini biasa dukunnya lah gitu ya. Kalau dukun duduknya agak ke belakang buat bagian jampi-jampinya gitu. Ya, ini kira-kira Pak Henry Panjaitan mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa mulai saja. Saya akan stop share. Jadi saya akan membantu Pak Henry untuk sharing PPT-nya. Pak Henry nanti bisa menyampaikan di halaman berapanya gitu ya Pak Henry. Silakan Pak Henry, terima kasih. Jong, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ya. Pak Said ya, kawan lama nih yang sangat setia lah, selalu mensupport grup. Jadi saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman, tetap semangat pagi-pagi nih. Jadi memang ini topiknya cukup bisa dibilang berat, tapi nanti kita bikin ringan aja. Topiknya cukup menarik karena ini mungkin kalau teman-teman ini kan berarti kan baru mulai kuliah master degree ya Pak teman-teman ya, Pak Said ya, ini baru mulai ya, berarti sampai lulusnya targetnya tahun 2024 ya Pak ya? Ya, Iya, 1 Pak. tahun setengah 2 tahun lah kira-kira. Jadi kecintaan ya sharing dikit lah, kecintaan saya atau ketertarikan saya mengenai international banking ini memang saya dapat setelah saya bekerja di BNI dari tahun 92 sampai tahun tepatnya tahun 2000 lah ya, dimana pada saat itu saya setelah saya lulus master di UI, saya dapat kesempatan beasiswa di Australia, program OSED ya. Di situ ada, memang saya ambil major yang khusus. Kalau di UI kan lebih ke Magister Management kayak MBA program, fokus di finance. Jadi waktu itu saya ngambil di Australia, fokus di banking field ya. Jadi di situ ada beberapa subjek dan yang paling menarik itu adalah international banking ya. Ini menarik kalau bicara mengenai international banking, memang topiknya sangat luas teman-teman ya. Ada orang ngomong apa sih international banking itu? Ada yang ngomong misalnya, oh terkait dengan LC gitu, letter of credit, itu bagian dari international banking ya. Ada yang ngomong mengenai remittance, ya itu juga international banking juga. Ada yang juga ngomong mengenai lagi hot-hotnya mungkin kalau teman-teman baca di Google tuh Henry Panjaitan tuh diaspora loan lah, diaspora. Nah, itu termasuk juga international banking kan. Ya kan? Jadi teman-teman mungkin bisa kayak saya share, diaspora itu kan adalah, ini diaspora ini sebenarnya bahasa umum ya. Jadi kalau kita ngomong diaspora Indonesia adalah orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau diaspora Amerika adalah orang Amerika yang ada yang di luar Amerika. Nah, ini topiknya adalah diaspora Indonesia. Nah, ini memang yang menarik adalah diaspora di Indonesia di luar negeri itu, Indonesia itu ada 8 juta. 8 juta penduduk Indonesia yang stay di luar negeri. Memang harus diakui ya, harus diakui majority dari diaspora Indonesia itu kebanyakan adalah 50% adalah domestic helper, TKI gitu ya. Sebagian 25% adalah student. Memang baru sekitar 10% lah dari 8 juta itu yang mereka doing business di luar negeri. Nah, ini kita bicara topik juga international banking juga gitu ya. Jadi dimensinya banyak sekali gitu ya. Nanti ada yang ngomong lagi, oh international banking adalah bagaimana kita invite investor coming to Indonesia. Nah, itu juga field dari international banking. Jadi memang topiknya cukup luas, tapi ini kita bikin ringan ya. Nah, ini topiknya adalah khusus mengenai
kenapa sih gitu ya? Kenapa kita atau Bank Indonesia ini ke luar negeri gitu ya? Kenapa ke luar negeri? Kenapa harus ke luar negeri? Nah, ini topik yang teman-teman mungkin boleh bisa bandingkan ya gitu ya. Banyak bank-bank asing ya, American Bank ya, ada European Bank misalnya dari Citibank, Wells Fargo, ada Deutsche Bank, ada Standard, dan terakhir adalah bank-bank dari Cina itu masuk ke Indonesia ya. Jadi ada beberapa mazhab ya yang menjadi dasar kenapa bank ini go overseas gitu ya. Yang paling pertama adalah bank-bank di Amerika itu misalnya kenapa masuk Indonesia? Karena mereka follow customer. Begitu juga dengan bank-bank di Jepang itu dia follow customer. Jadi kalau kita lihat misalnya dulu banyak sekali perusahaan-perusahaan Amerika yang datang ke Indonesia, khususnya oil company kan. Nah itu bank-bank di Amerika itu datang ke Indonesia untuk melayani nasabahnya agar bisa bertransaksi di Indonesia kan gitu kan ya. Pada zaman tahun 80-an memang Bank Indonesia ini masih sedikit, jadi bank-bank asing masuk, Citibank semua masuk semua sini. Begitu juga bank Jepang begitu grup Toyota ya, grup Nissan, Honda mengekspor mobil dan bahkan bikin pabrik Indonesia ya, tentu ya dia butuh banking facility, butuh layanan perbankan. Makanya bank-bank Jepang banyak masuk ke Indonesia. Nah ini salah satu dasar kenapa banyak bank yang keluar dari host country-nya gitu ya. Ada juga pendapat yang menyatakan Indonesia ini marginnya sangat tebal, teman-teman. Ya, memang Indonesia ini termasuk negara yang diperbankan tuh ada namanya net interest margin lah ya. Ini mungkin pembukaannya dulu ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, ini dongengnya dulu nih. Kalau di negara-negara maju ya ada istilah namanya net interest margin. Net interest margin itu yang pasti adalah selisih dari cost of fund dan sama lending rate lah. Jadi kalau teman-teman taruh deposit ya, deposito, tabungan, giro, itu kan ada rate-nya yang dibayar bank kepada deposan. Ya prinsip perbankan yang paling sederhana adalah bagaimana dia mendapatkan funding dari masyarakat, tentu dia bayar, lalu dia harus memutarkan ya, memberikan kredit. Nah, selisih antara bunga kredit dan cost of fund itu yang disebut dengan net interest margin. Di Indonesia itu NIM-nya itu paling tinggi ya. Bank-bank pemerintah itu yang kayak Mandiri, BNI, BRI itu marginnya antara 4-5%. Bahkan yang saya catat itu BRI bisa sampai 6%. Jadi memang satu-satunya negara yang mempunyai net interest margin tinggi itu adalah Indonesia. Bayangkan kalau di Jepang atau di Amerika mungkin net interest margin hanya sekitar 1%. Oleh sebab itu mereka bank-bank besar itu mencari negara yang mempunyai NIM-nya sangat tinggi, yaitu Indonesia. Itu salah satunya. Nah, kembali ke konteks Indonesia nih. Lalu kenapa bank-bank Indonesia ini ke luar negeri gitu ya? Ini sebelum kita buka lagi ya, kalau teman-teman baca atau mungkin cek ya, bank yang ada di luar negeri itu hanya 3 bank yang punya kantor cabang luar negeri, BNI, Mandiri, dan BRI. Ada yang di New York, ada yang di Singapura, ada yang di London, ada yang di Tokyo, ya, ada yang di Korea. Nah, coba kalau kita perhatikan ya, bank-bank Indonesia punya kantor cabang atau anak perusahaan, tapi kita sebut namanya financial center. Ya, ini masih pembukaan ya, Pak. Pertanyaannya dari tahun 80-an, bahkan dari tahun 60-an. Ya, teman-teman harus tahu bahwa Bank BNI di Singapura itu ada sebelum negara Singapura ada.
Ya, jadi kenapa kita pada saat itu Mandiri, BRI, BNI itu punya kantor cabang di kita sebut financial center. Itu memang bukan tanpa alasan ya. Jadi tahun 80-an itu ya memang ada istilah namanya brick and mortar bank. Beda dengan yang sekarang, teman-teman. Kalau sekarang itu kita sudah menuju namanya digital bank. Ya, bahkan ada bank yang tidak punya kantor cabang tuh, ada tuh. Jadi sudah masuk ke digital banking. Nah, tahun 80-an itu disebut brick and mortar bank. Ya. Jadi brick itu ya istilahnya tuh brick itu batu bata lah ya. Batu bata dan mortar tuh kayak semen gitu ya. Maksudnya begini, pada saat zaman dulu itu memang Indonesia ya atau perusahaan Indonesia termasuk bank-bank itu untuk cari funding dia harus menerbitkan istilahnya namanya kalau di Amerika itu namanya Yankee bond ya teman-teman mungkin pernah dengar ya Yankee bond. Yankee itu sebutan bagi orang Amerika gitu ya. Bond itu kan surat utang. Kalau di Tokyo namanya mereka menerbitkan namanya samurai bond. Nah ini istilah-istilah bagaimana bank-bank mengutang US dollar gitu ya, di negara-negara yang merupakan financial center. Kalau di Cina namanya dim sum bond. Ya. Jadi masing-masing itu punya istilah gitu ya. Nah, jadi pada saat itu memang bank itu harus punya kantor cabang karena supaya investor itu ya investor bisa lihat oh kalau BNI Mandiri BRI menerbitkan surat utang kantornya ada nggak gitu ya. Nah, makanya pada saat itu tujuan dari ekspansi kantor cabang luar negeri adalah untuk utang di pasar boleh bilang financial center lah. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sekarang perlu ya punya kantor cabang atau anak perusahaan di luar negeri hanya untuk berutang? Ya tentu sekarang dengan kemajuan teknologi, teman-teman ya, kalau suatu bank atau suatu perusahaan menerbitkan surat utang di luar negeri, tentu tidak perlu lagi untuk punya ya tadi physical appearance atau keberadaan fisik untuk menerbitkan surat utang karena sekarang kan dengan digitalisasi ya dengan internet mereka udah bisa melihat misalnya event dari Amerika atau dari London atau dari Tokyo dia bisa melihat operasi dari kantor cabang BNI Mandiri atau BCA. Nah, sekarang pertanyaannya tujuannya apa dong gitu ya? Nah, tujuannya apa? Nah, ini yang menjadi challenge ya, teman-teman ya. Tujuannya menjadi challenge lagi nih. Pembukaan atau ekspansi kantor cabang luar negeri di luar negeri, ya kantor bank-bank himbara atau bank swasta itu lebih adalah mensupport Indonesia atau bangsa Indonesia untuk atau kita sebut tadi diaspora Indonesia untuk go global ya. Jadi memang supaya bangsa Indonesia ini menjadi global players ya, supaya bangsa Indonesia bisa eksis di luar negeri ya harus disupport sama bank. Itu kata kuncinya. Jadi peran dari kantor cabang luar negeri dari bank-bank Indonesia bukan untuk utang lagi, tapi bagaimana follow customer. Customer-nya adalah Indonesia. Nah, ini yang menjadi topik bagaimana kita melihat opportunity dari pembukaan bisnis luar negeri untuk banking industry adalah lihat keberadaan dari diaspora. Nah, ini kalau kita lihat ya trennya, ini slide yang pertama ya. Ada sekitar 5 ya, ada 5 aspek yang menjadi dasar pemikiran dari bank-bank di Indonesia untuk ekspansi di luar ya. Misalnya gini nih, berapa volume ekspor impor dari negara tujuan itu dengan Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, lingkaran paling kiri itu ada kita ada volume ekspor Indonesia dengan nilai 427 miliar US dollar ya posisi tahun 2021 dengan growth-nya rata-rata CAGR-nya ya 5 tahun itu 11%. Nah ini kita punya nih ya
daftar dari perusahaan-perusahaan yang negara-negara yang punya hubungan kita. Contoh kita lihat ya, ada Tiongkok, ya, ekspor import. Tiongkok ini nomor 1, makanya BRI Mandiri, bahkan Mandiri itu punya di Shanghai. Jadi Mandiri itu punya di Shanghai dan di Hong Kong. BNI ada di Hong Kong, BRI ada di Hong Kong. Ya, di USA ya, ada. Ya. USA itu ada Mandiri, BRI dan BNI. Mandiri kenapa nggak ada? Karena pada saat itu krisis 97, bank-bank Mandiri, yang sebelumnya kan Mandiri ini kan adalah konsolidasi dari berapa bank waktu itu, ada Bapindo, itu mereka kolaps tahun 97, makanya mereka tidak ada di Amerika. Untuk dua lagi ya, ada di Singapura. Nah, di Singapura ini banyak nih, ya, ada Mandiri, BNI dan BNI juga ada, ya. Jepang, nah Jepang cuma ada BNI, ya. India belum masuk, ya. Malaysia ini sebenarnya beberapa bank himbara ini pengen masuk ke sana, Malaysia, tapi ternyata negaranya itu sangat apa ya, sangat merestrik, sangat memprotek lokal marketnya. Ya, ada Korea Selatan, ya, dan Hong Kong, dan terakhir ada UK. Nah inilah, ya. Jadi kelihatan bahwa salah satu cara berpikir atau alasan kita memilih target market adalah berapa sih volume ekspor impor. Karena nanti ini yang menjadi ini teman-teman, ini yang menjadi dasar atau menjadi bisnisnya dari bank-bank itu gitu ya. Jadi mereka bank ini memberikan pembiayaan kepada ekspor impor, ya. Nah yang kedua, lingkaran kedua adalah mengenai kiriman uang, ya. Nah kiriman uang, ya teman-teman ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dari 8 juta diaspora Indonesia, 50% adalah teman-teman dari domestic, ya kita sebut namanya domestic helper ya, atau PMI ya. Nah jadi Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Korea, US. Nah inilah negara-negara yang memang banyak orang Indonesianya nih. Ya kembali ya, Arab Saudi ini agak menarik ya. Kita nih buka kantor cabang di Arab Saudi ini susahnya minta ampun, termasuk Malaysia. Jadi kalau kita lihat Taiwan udah ada BRI, Hong Kong ada BNI, ya, ada Singapura lengkap, ya, ada Korea Selatan, Jepang, US, UK. Nah ini dasarnya. Jadi inilah yang menjadi dasar berapa flow dari transaksi, karena bank itu juga mendapatkan fee dari kiriman uang juga. Nah yang lingkaran ketiga adalah diaspora, ya. Diaspora nih, tadi kan ada 8 juta ya diaspora Indonesia yang di luar negeri. Artinya bank-bank Indonesia itu mempunyai potensial klien sebesar 8 juta. Tapi memang ini tersebar di lebih dari 20 negara. Negara-negara yang paling banyak ya tadi nih ada Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Korea. Jadi nah termasuk Belanda ya. Jadi ini Belanda nih adalah menarik nih ya. Jadi tahun 2022 kemarin saya berhasil membuka footprint ya dari BNI yaitu di Belanda ya. Ini merupakan tambahan dari keberadaan dari Bank Himbara yang tadinya ada di London, juga kita tambah di mana London itu kan Brexit ya, ada namanya Brexit. Lalu untuk pasar di luar UK yaitu di Eropa kita buat kantor di Belanda. Jadi kita melihat juga berapa potensi diaspora yang ada. Lingkaran yang keempat adalah karena klien dari bank itu juga bukan perorangan tapi juga perusahaan-perusahaan ya. Jadi tercatat ini jumlah anak perusahaan Indonesia ya, seperti teman-teman mungkin dapat saya update misalnya grup Salim Group itu ada juga di Afrika ada ya. Dia punya juga di Vietnam, ada juga di Thailand gitu ya. Pertamina ada di Eropa gitu ya. Dirgantara Indonesia ada di Amerika. Jadi ada 3.700 perusahaan Indonesia yang punya kantor cabang di luar negeri. Memang majority ya teman-teman ya, perusahaan-perusahaan Indonesia itu punya trading company di Singapura. Itu memang boleh dibilang bahkan beberapa perusahaan Indonesia itu punya
memindahkan head office-nya ke Singapura. Jadi memang Singapura, UK, ya, Australia, US, Hong Kong, Jepang, dan Korea itu menjadi tempat bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk setup anak perusahaan atau trading company di luar negeri. Nah, yang terakhir adalah yang tadi ini foreign direct investment gini ya. Jadi tentu fungsi dari perbankan adalah bagaimana Indonesia ya, perbankan Indonesia adalah untuk mempromot Indonesia ya, karena bank-bank juga tidak hanya bergerak di bidang commercial banking, juga bergerak di bidang investment banking. Jadi mereka juga mempunyai target mencari investor-investor untuk invest ke Indonesia, ya, di mana nanti banyak perusahaan-perusahaan dari negara seperti Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Thailand itu datang ke Indonesia dan begitu sampai Indonesia diberikan kredit ke Indonesia. Inilah teman-teman ya, kira-kira 5 aspek ya yang digunakan oleh perbankan untuk melihat mana nih negara yang kita akan tuju ya. Mungkin kalau sebelum ke slide berikutnya ada mungkin boleh feel free untuk tanya ya Pak Said ya. Siapa tahu ada yang mau nanya silakan aja. Kalau enggak kita lanjut lagi next slide-nya silakan. Dilanjutkan aja dulu. Inikah? Nah, tadi kita sudah mempunyai menetapkan kriteria ya teman-teman ya. Kriteria apa sih yang dilihat? Nah, ini salah satu bentuk hasil kajian dari teman-teman di perbankan kemarin ya. Apa sih yang menjadi next targetnya gitu ya. Ya. Jadi memang sekarang ini beberapa bank himbara ya, Indonesian Bank seperti mungkin BCA juga ya. Mereka sekarang lagi menyasar ada 4 target baru sebenarnya. Satu di Amerika ya. Ini kita catat nih ada 70.000 diaspora di sana, ya kan? Terus ada 37 anak perusahaan Indonesia yang sudah di sana, ya. Dan yang pasti di Amerika itu mempunyai foreign direct investment yang cukup besar ke Indonesia, ya. Di samping juga ekspor impor ya. Salah satu area yang menjadi target di Amerika itu adalah daerah kita sebut West Coast ya. West Coast itu daerah pantai barat. Di situ ada California, Los Angeles ya. Di mana di situ memang majority student dan diaspora Indonesia ya, itu mereka tinggalnya pantai barat. Nah ini yang memang merupakan target market dari bank-bank Indonesia pada saat mereka mau melirik ke Amerika. Jadi mungkin update aja teman-teman ya, krisis tahun 97 itu, sebelum krisis itu ternyata memang banyak sekali bank-bank swasta Indonesia yang ada di pantai barat. Tapi memang pada saat krisis tahun 97, mereka menutup kantor cabangnya di Los Angeles ya. Jadi hanya ada 2 bank Indonesia yang beroperasi di sana, yaitu BRI dan Mandiri. Itu pun dia lokasinya di East Coast, yaitu di New York ya. Jadi kembali mereka di New York itu di financial center lebih untuk bagaimana mereka berhutang. Jadi tidak melayani diaspora. Diaspora Indonesia adanya di pantai barat. Nah, yang potensial kedua adalah ini yang di UAE ya. Teman-teman UAE nih, UAE juga termasuk counterpart Indonesia yang cukup baik. Catatan dari saya sih yang sudah buka kantor di sana di UAE adalah Bank Syariah Indonesia, Pak. Jadi Bank Syariah Indonesia sudah membuka kantor cabang di UAE di sana ya. Tentu mungkin karena konsepnya syariah, jadi Bank Himbara dan Bank Perbanas kita memberikan kesempatan kepada Bank Syariah Indonesia untuk punya kantor cabang pertama di luar negeri, yaitu di UAE. Nah ini juga merupakan potensi yang akan digarap oleh Bank Syariah Indonesia dengan diaspora sejumlah 75.000 di UAE. Nah, lalu yang kedua tadi nih, Netherlands nih teman-teman. Netherlands ya setelah pasca ya kita sebut pasca Brexit ya. Lalu bagaimana bank-bank Indonesia untuk masuk ke market Eropa. Nah ternyata memang Netherlands itu adalah
suatu tempat atau negara yang sangat open untuk Indonesia, di mana ada sekitar ada sekitar 395.000 diaspora Indonesia yang tinggal di Nederland, di Belanda ya. Ini belum termasuk diaspora Indonesia yang ada di Jerman dan di Italia. Jadi memang Eropa merupakan market yang sangat potensial karena jumlah diaspora yang sangat besar ya. Terus sudah banyak ya Indonesian related company yang sudah stay di sana, ada 97, dan tentu ekspor impor dengan negara Eropa cukup besar melalui Nederland. Dan yang terakhir yang memang ini cukup challenging adalah teman-teman adalah di China. Ini China-nya mainland China ya teman-teman ya, bukan Hong Kong. Ya, kalau kita bicara China itu mainland China. Yang pasti di sana ada sekitar 21.000 orang Indonesia, nggak banyak ya, memang di mainland China nggak banyak orang Indonesia dibanding dengan UAE. Tapi memang harus diketahui nilai ekspor impor China itu, coba teman-teman bayangkan ya, Amerika itu import cuma 6 miliar ya, sementara China 31 miliar. Ekspor juga Indonesia ke sana 23 miliar, sementara ke US aja 15. Jadi mainland China ini merupakan berbilang counterpart utama dari Indonesia manakala kita melakukan transaksi ekspor import ya. Jadi teman-teman ini peta yang dilakukan oleh perbankan untuk melihat aku kalau mau buka kantor cabang apa sih yang harus dilihat. Nah, ini beberapa hal ya yang digunakan oleh perbankan, dan kita menemukan ada 4 ya new destination ya destinasi baru ya bagi perusahaan Indonesia atau bank himbara atau bank-bank Indonesia untuk go overseas ya. Ini kan udah di luar Singapura ya, yang sudah ada kan. Jadi kan tadi kayak Singapura, Hong Kong, Korea, Jepang, dan New York nih udah di luar. Jadi memang ada 4 destinasi yang akan potensial bagi bank-bank Indonesia untuk go global gitu. Next ya, mungkin bisa dibantu. Nah sekarang ini sedikit mengulang ya. Jadi segmen apa sih ya kalau kitanya apa sih kerjaannya tuh bank-bank Indonesia yang di sana gitu ya, ngapain aja gitu ya. Nanti ada yang bilang lagi apa cuma ngurusin TKI gitu ya, enggak juga gitu kan. Jadi memang kita punya 5 ya segmen ya teman-teman, punya 5 segmen yang kita garap. Pertama adalah diaspora ya. Teman-teman kalau kita lihat ya, satu benua Amerika itu besarnya, itu mungkin dari Sumatera sampai Papua gitu ya. Dan itu hanya dihandle oleh satu kantor cabang, yaitu di New York. Ya. Sementara diaspora itu tersebar di satu benua Amerika, bahkan sampai Kanada. Karena nggak mungkin misalnya kita punya cabang 100 sampai 200 gitu kan. Makanya ini thank you untuk IT ya. Walaupun misalnya satu kantor cabang menggarap sampai benua, sampai Kanada ya, Kanada, Amerika Selatan. Itu dengan IT kita sudah bisa men-serve diaspora. Ya, jadi misalnya kayak pembukaan account udah pakai digital, untuk aplikasi kiriman digital semua. Ini yang harus kita lihat ya. Jadi diaspora itu bank untuk Indonesian Bank untuk melayani diaspora ya mungkin agak beda dengan di sini gitu ya. Di sini setiap bank itu punya kantor cabang ratusan kan, punya ATM ribuan gitu kan. Di sana ya benar-benar IT memegang peranan penting untuk kesuksesan kita melayani diaspora. Yang kedua adalah ini tadi adalah corporate and overseas Indonesian subsidiary ya. Jadi memang teman-teman kalau misalnya Indonesian Bank datang ke luar negeri, memang mereka tidak akan melayani local customer ya. Local customer itu boleh dibilang gini, kalau bank di Indonesia datang ke luar negeri, tentu kalau kita melayani local customer, kita akan head to head dengan local bank yang memang sudah punya jaringan dan layanan yang udah jauh lebih bagus. Makanya kalau kita melayani local client, udah pasti kita akan dapatkan klien-klien yang boleh bilang ranking ketiga lah. Jadi kalau kita ngasih kredit nanti dapatlah nasabah-nasabah yang
masuk high risk gitu ya. Nah, ini yang boleh bilang dihindari oleh Bank Himbara atau bank-bank Indonesia. Manakala kita keluar negeri, ya memang kita harus fokus kepada grup-grup dari perusahaan Indonesia yang ada di luar negeri. Ini adalah boleh bilang bagaimana bank memanage credit risk itu ya, memang mereka akan selected mencari niche market, itu yang dilakukan oleh bank-bank Indonesia di luar negeri ya. Yang kedua adalah kita fokus ke SME ya. Jadi teman-teman, sekarang PR dari banker sekarang ya, termasuk pemerintah sekarang adalah meningkatkan daya juang atau daya jual atau daya apapun terhadap SME atau UMKM Indonesia. Nah, yang ini menarik ya, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh China ya, bagaimana SME di China itu bisa kuat adalah bagaimana produsen dari SME di China ya, kalau SME kebanyakan small medium enterprise ya, itu mengkonekkan antara diaspora Cina ya dulu ya, zaman dulu ya, diaspora Cina dengan produsen SME di Cina. Jadi memang nasionalisme dari diaspora Cina di semua luar negeri ya, itu mereka sangat boleh bilang nasionalnya tinggi, sehingga mereka membeli produk-produk dari SME Cina. Nah, ini ya, konsep ini juga yang sebenarnya harus dilakukan oleh Indonesia dengan 8 juta diaspora yang ada di luar negeri ya. Tentu kita berharap bahwa mereka bisa menggunakan produk dari SME Indonesia ya. Ini yang harus dibangun, bagaimana mengkonekkan atau bangun ekosistem antara SME dengan diaspora di luar negeri. Yang keempat adalah tadi global and regional MNC ya. Jadi tentu kita juga berperan juga kepada global player yang di luar negeri ya. Yang terakhir nomor 5 adalah FI. FI ini kepanjangan financial institution ya. Jadi bank-bank di Indonesia di luar negeri juga harus membangun kemitraan dengan bank-bank besar ya, seperti kalau di Amerika dengan Citibank, Wells Fargo, dengan bank-bank New York branch, New York Bank ya, Bank of America. Manakala kita membutuhkan funding atau pembiayaan jangka pendek trade finance dari bank-bank lokal. Jadi dalam konteks bridging Indonesia and the world ya, yang menjadi target segmen dari Bank Indonesia di luar negeri adalah 5 itu, yaitu diaspora Indonesia, corporate atau Indonesian subsidiary, SME, global and regional MNC ya, multinational company, dan yang terakhir adalah investor dari luar negeri. Mungkin next ya, teman-teman. Bisa ya. Nah, ini kembali ke aku mau menekankan mengenai bagaimana sih ya strategi dari bank-bank Indonesia untuk bisa survive di luar negeri ya. Kalau pernah ada satu nih sharing aja ya. Pernah ada satu bank, pernah dengar teman-teman yang namanya Indover ya. Indover itu adalah bank Indonesia yang ada di Belanda dan di Hong Kong yang pada saat krisis tahun 97 kolaps. Nah, ini kebetulan ownernya adalah BI. Nah, kenapa dia kolaps? Karena memang Bank Indover ini, kebetulan Bank Indover ini nggak punya kantor holding company Indonesia. Jadi mereka itu tidak punya customer base di Indonesia. Dia nggak punya. Makanya Indover itu walaupun boleh bilang small bank ya, Indonesian small bank ya, di Belanda dan di Hong Kong, mereka benar-benar masuk ke lokal ya. Jadi bayangkan sebuah bank kecil ya mungkin kalau Indover di sana sebesar BPR lah ya, bank buku satu kecil itu. Dia itu harus berkompetisi dengan bank besar yang ada di Hong Kong dan di Eropa ya. Apa yang terjadi? Mereka benar-benar masuk ke local client, sehingga mereka mendapatkan nasabah yang boleh bilang kelas 3 atau kelas 4. Pada saat krisis tahun 97, NPL-nya kita sebut ya, non-performing loan-nya itu naik menjadi sekitar 70% dan terjadilah kolaps. Ya.
Itu strategi yang boleh bilang cukup berbahaya, ya. Makanya sekarang bank-bank di Indonesia, bank-bank Indonesia yang go overseas itu, ya, itu mereka fokus sekarang, fokus kepada yang kita sebut adalah grup Indonesia, grup dari perusahaan Indonesia di mana holding company-nya itu merupakan nasabah dari bank itu sendiri, ya. Jadi sekarang semua bank Indonesia di luar negeri itu sekarang disiplin, mereka tidak mau lagi masuk ke perusahaan-perusahaan yang tidak punya hubungan dengan Indonesia lagi. Karena teman-teman update aja ya, pada saat pemberian kredit itu pada saat pemberian kredit itu yang paling susah itu adalah memverifikasi kebenaran transaksi. Itulah yang paling susah dalam hal kita memberikan kredit yaitu. Ya, oleh sebab itu priority dari Bank Indonesia yang ada di luar negeri adalah capture Indonesian related opportunity. Jadi kita akan disiplin. Yang namanya Indonesian related itu adalah yang satu adalah anak perusahaan dari perusahaan Indonesia, ya. Yang kedua adalah buyer atau seller dari perusahaan Indonesia. Jadi kenapa kita fokus di situ? Karena kita bisa dihindari dari boleh bilang transaksi yang tidak genuine ya, atau transaksi fiktif ya. Jadi dalam hal kredit NPL itu terjadi karena kita memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan di mana kita tidak bisa monitor transaksinya, ya. Tentu itu menjadi priority dan kalaupun kita harus masuk ke lokal, ya, tapi benar-benar industrinya adalah industri yang kita pahami. Nah ini strategi yang dilakukan oleh bank-bank Indonesia yang di luar negeri pada saat dia masuk ke lokal, ya, karena teman-teman juga ada beberapa regulator ya, central bank itu yang men-challenge kita karena kita kamu kalau mau buka kantor cabang di sini kamu harus masuk ke lokal juga gitu ya. Nah tentu kita juga harus tricky lah ya, harus tricky untuk melihat lah, oh industri apa. Kebanyakan bank-bank asing yang masuk ke negara lain pada saat diminta untuk masuk ke local bisnis, mereka akan fokus pembiayaan jangka pendek. Nah ini yang tentu teman-teman strategi yang dilakukan oleh bank-bank Indonesia juga yang ke luar negeri, dan ini juga bukan hanya di Bank Indonesia, bank-bank di Singapura, Malaysia pun pada saat dia masuk ke home country di negara lain ya, misalnya seperti Amerika, dia akan fokus ke perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan dengan customer-nya di negara asal. Itu yang dilakukan oleh mereka. Mungkin next ya, silakan. Nah, ini kembali pada saat kita membuka kantor perwakilan baik subsidiary atau kantor cabang ya, ini ada tiga hal ya tadi FDI, terus ada volume ekspor import, yang terakhir adalah Indonesian subsidiary. Next ya, bos. Nah ini mungkin ya, ini kajian yang kita lakukan ya teman-teman ya. Ini ada beberapa, tadi ada 4 potensi ekspansi yang menjadi new target dari Indonesian Bank ya, tidak hanya Himbara tapi juga bank-bank swasta pada saat dia mau go overseas, yaitu tadi ada Netherlands ya, ada USA ya, pantai barat ya, jadi jangan pantai, ada UAE dan China ya. Jadi kita lihat ya, di Netherlands itu bank ASEAN belum ada ya. Jadi kesimpulannya adalah waktu kemarin BNI masuk ke Netherlands itu merupakan the first Asian bank yang ada di Netherlands, ya kan? Di USA kalau bank ASEAN udah 11 ya. Kalau kita lihat Asian countries dia ada 11, UAE ada 5, dan di China ada 6. Jadi memang kalau di USA itu ini kita lihat ya, ada Krung Thai Bank, ada Thailand, Bangkok Bank, UOB dari Singapura, OCBC dari Singapura, DBS Singapura, PNB dari Filipina, Metro Bank Filipina,
Maybank Malaysia, BNI, BRI, dan JSC Bank dari ini dari Jepang. Jadi ini adalah kita lihat ya, di USA ini merupakan pasar yang sangat besar ya, di mana sebagian masih di East Coast, tapi ada tren mereka akan masuk ke West Coast ya. Jadi memang ini kalau lihat peluang di Eropa sangat besar karena jumlah banknya juga nggak banyak ya, 93. Bayangkan di USA itu ada 5.177 bank. Coba bayangin aja kita mau melawan 5.000 ini gitu kan. Di China lagi ada 4.500 coba. Jadi memang ini landscape-nya teman-teman ya. Jadi landscape-nya USA dan China is a big ya, mereka adalah dua ekonomi yang terbesar di dunia, yang pasti gitu ya. Tapi kalau lihat dari jumlah banknya ribuan juga. Ya, Netherlands tidak sebesar USA, jumlah banknya 93. Jadi ini kajiannya, jadi empat area ini merupakan potensial target, tapi mempunyai tingkat persaingan yang berbeda ya. Ini yang kita sudah lakukan evaluasi. Next. Mungkin bisa next ya, teman. Nah, manakala ini update aja ya, manakala bank ya mau melakukan ekspansi ke luar negeri, memang tidak akan semudah perusahaan untuk buka kantor perwakilan luar negeri ya. Kalau misalnya trading company buka di Hong Kong atau di Singapura, mungkin langsung telepon aja ke salah satu lawyer atau accountant di Singapura atau Hong Kong, karena mereka udah punya namanya shell company ya. Shell company itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah dibentuk ya, sudah ada cangkangnya. Lalu kalau teman-teman Pak Said datang misalnya, besok jam 9 aku mau datang ke Singapura, Hong Kong, mungkin jam 11 siang udah dapat tuh perusahaannya gitu. Tapi kalau bank tuh sangat berbeda. Bank itu adalah kita sebut highly regulated industry ya. Jadi setiap negara seperti di Indonesia kan ada OJK, ada BI ya. Jadi di Netherlands itu ada yang namanya The Netherlands Bank, itu adalah OJK-nya sana. Bahkan di Amerika ada The Fed ya. Itu The Fed itu ada di level nasional ya, ada di level state-nya juga ada. Jadi ada level provinsinya ya, kayaknya kalau di sana kan state ya. Di UI ada Security and Commodity Authority, dan di China ada ini China Banking Regulatory and Commission. Nah, ini yang paling tough nih ya. Jadi perusahaan-perusahaan Indonesia itu atau bank-bank Indonesia pada saat dia go global itu tidak segampang atau semudah perusahaan-perusahaan trading company untuk membuka kantor di luar negeri ya. Proses membuka kantor cabang itu bisa makan waktu sedikitnya setahun ya. Jadi ingat, industri perbankan adalah industri yang sangat highly regulated ya. Jadi manakala kita membuka kantor cabang di luar negeri itu assessment-nya bisa memakan waktu sekitar setahun, dan itu mereka melakukan assessment atas kinerja dari perusahaan-perusahaan atau mothership-nya atau perusahaan induknya Indonesia gitu. Jadi walaupun kita buka di Netherlands ya, The Netherlands Bank itu mereview kinerja 10 tahun dari BNI ya. Nah, ini yang mereka sangat hindari, jangan sampai ada kantor cabang bank kecil ya dari negara Indonesia yang membuat boleh bilang systemic risk ya di perbankan di negara yang kita tuju. Jadi ini jadi catatan untuk teman-teman ya, memang challenge dari bank-bank di Indonesia untuk go global itu selain bisnis juga bagaimana mereka men-satisfy requirement yang ditetapkan oleh central bank di local country. Itu next ya. Nah, ini mungkin sebagai
ilustrasi ya. Jadi kalau misalnya kita membuka kantor cabang atau bisnis di luar negeri itu bisa bentuknya adalah rep office, kita sebut rep office, di mana rep office itu memang tidak ada transaksi, jadi lebih ke mereka melakukan market research ya, FS, liaison bisnis, tapi tidak bisa melakukan bisnis. Nah, pada saat dia masuk menjadi branch atau subsidiary ya, seperti di Netherlands atau China, nah ini adalah beberapa requirement yang cukup ketat ya, seperti kayak misalnya di USA ya, untuk liquidity dia harus taruh deposit sebesar 16 miliar US dollar ya, terus ada minimum capital equivalent deposit sebesar 5% dari liability, dan mereka harus masuk dalam namanya di DFS itu ya, semacam, kalau DFS itu kayak LPS di Indonesia. Jadi memang requirement untuk membuka branch atau subsidiary di Amerika itu cukup challenging dan cukup boleh costly ya, termasuk di Netherlands itu ya, di mana kalau kita mau masuk sebagai branch itu harus mempunyai capital 8% dan ada namanya capital conservatory buffer sebesar 2,5%. Dan ini yang namanya yang cukup challenging adalah liquidity, di mana liquidity coverage ratio harus 100% ya. Jadi ini adalah rasio-rasio yang tadi saya sebutin, bahwa pada saat kita buka kantor cabang di luar negeri, apalagi bentuknya branch atau subsidiary, mereka mempunyai aturan, mereka mereview rasio-rasio dari kesehatan dari bank induknya ya. Jadi ini yang makin lama makin tough ya. Jadi kita harus catat bahwa advanced country ya, saya sebutnya advanced country ya, negara-negara maju ya, itu proteksi terhadap banking industrinya sangat ketat. Mereka sangat khawatir adanya namanya systemic risk di banking industry, karena teman-teman harus tahu ya, suatu negara ya, kalau banking industrinya kolaps, itu negaranya bisa kolaps ya. Ini teman-teman pernah mungkin baca koran koran terakhir tuh mengenai potensial case yang terjadi di Credit Suisse ya, di mana ini yang di Eropa ini cukup mengkhawatirkan, karena Credit Suisse-nya tuh butuh tambahan modal yang besar ya. Bayangkan kalau terjadi kolaps di satu bank besar di Eropa, itu bisa kejadian krisis kedua dari Eropa. Jadi itu yang tentu ini menjawab teman-teman begini ya, kan teman-teman mungkin pernah dengar atau baca di koran ya, susahnya untuk Indonesian Bank untuk go global, ya kan? Sementara katanya kok di Indonesia banyak bank asing masuk Indonesia gitu ya. Ya memang sebagai negara advanced country ya, negara maju, memang mereka pasang kriteria yang sangat kuat ya, sehingga memang sangat berat dari Indonesian Bank itu untuk masuk ke bank ke lokal market ya. Tapi puji syukur BNI berhasil untuk membuka satu outlet di Netherlands. Jadi ini merupakan kebanggaan tidak hanya BNI tapi juga bagi Indonesian Bank, karena kita bisa untuk lebih ekspansi untuk melayani diaspora di Indonesia. Next, boleh selanjutnya. Nah, ya. Ini sekarang setelah kita melakukan kajian gitu ya, wah ternyata visible ya, potensial kliennya ada, bisnisnya oke gitu ya. Lalu regulatornya juga kita bisa penuhi ya, compliance-nya. Nah sekarang tinggal kita lihat sekarang kita mau jadi apa gitu ya, kita mau jadi apa gitu ya. Nah yang pasti bentuknya ada 3 ya. Yang satu, yang paling mudah itu adalah rep office ya. Rep office itu kan sebenarnya cuman kantor perwakilan ya. Ini hampir sama seperti
apa yang terjadi di Indonesia di beberapa bank ya, banyak beberapa bank Eropa dan di Amerika yang mereka seperti contohnya Wells Fargo ya. Wells Fargo itu dia punya kantor cabang di Singapura, tapi dia tidak mau membuka cabang di Indonesia. Nah, di Indonesia mereka membuat namanya rep office ya, rep office. Jadi semua bisnis yang ada yang di buku atau misalnya ada rep office-nya Wells Fargo di Jakarta, mereka mencari klien ya, lalu operasionalnya atau pembiayanya langsung dilakukan dari Singapura. Ya, ini yang menjadi diskusi gitu ya. Memang menariknya adalah Indonesia sama Singapura nih ekonominya besar mana gitu ya. Tapi ternyata katanya ekonominya besar Indonesia tapi hukumnya kuatan di Singapura gitu, Pak Said. Jadi banyak memang bank-bank Amerika dan bank-bank Eropa itu mereka memilih Singapura sebagai tempat untuk set up branch ya. Ya, di Indonesia dia taruh rep office. Jadi nanti ada perusahaan Indonesia yang lokasinya di Surabaya dikasih kredit dari cabang dari bank itu yang ada di Singapura, bukan dari cabang dari bank itu di Indonesia gitu. Jadi yang memang ini strategi gitu ya. Jadi apakah memang kita harus buka semua outlet dalam bentuknya branch, itu belum tentu, itu tidak ini juga ya, tidak menjawab juga. Ada beberapa konsep lah ya. Ada yang misalnya konsepnya adalah saya mau buka branch tapi di financial center gitu ya. Saya tidak mau buka branch di non financial center gitu kan. Lalu untuk non financial center ya, seperti Indonesia ya. Indonesia kan masih dianggap non financial center. Itu dibukanya adalah rep office. Sementara branchnya di Singapura. Ya, yang kedua adalah membedakan antara branch dan subsidiary. Subsidiary itu adalah perusahaan anak ya. Jadi entity yang terpisah ya. Kalau branch itu entity yang sama dengan induknya gitu ya. Jadi memang ini pilihan bentuk ya, bentuk dari outlet yang pada saat kita Bank Indonesia untuk go global itu bisa ada 3 bentuk ini. Next. Nah, ini cuman ini aja teman-teman ya. Ini produk-produk basic yang dilayani oleh Bank Indonesia di luar negeri. Hampir sama sebenarnya produk-produk yang dilayani hampir sama. Kita di sana juga bersaing dengan Citibank, dengan Standard, dengan BNP Paribas, HSBC, dan Wells Fargo tadi. Jadi kita punya produk trade finance, kita juga memberikan loan kepada perusahaan-perusahaan Indonesia, grup Indonesia. Ini ada FI produk ya, jadi bank to bank produk ya. Dan tentu kita punya retail services itu current account ya. Jadi bank-bank Indonesia di luar negeri itu juga melayani 4 produk utama ini. Next. Ya, ini sebenarnya ini adalah saya ngambil cuplikan dari ya kalau pada saat kita go global ini memang kita tetapkan ada 5 area improvementnya ya, gapnya gitu ya teman-teman. Jadi memang kita harus akui Indonesian Bank itu mempunyai gap yang cukup lebar ya. Ya, kita memang ada area trade finance ya, ada treasury, cash management, ada terkait dengan international branches strategi. Ini yang memang menjadi PR dari Indonesian Bank ya, 5 area ya teman-teman yang memang harus diperbaiki oleh Indonesian Bank manakala kita mau masuk ke global bank. Jadi ini yang menjadi area yang selalu menjadi topik improvement, perbaikan yang dilakukan oleh Indonesian Bank pada saat kita ke luar negeri. Next. Itu tadi mengenai view-nya ya. Ini saya kasih satu case study aja. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau teman-teman nanti pada saat akhir dari studi 2 tahun lagi ya Pak Said ya, karena memang pada saat saya melaksanakan master degree di Australia, saya memang fokus di
pengembangan international banking Indonesia. Jadi mungkin nanti siapa tahu ada teman-teman mau fokus sana, nanti feel free bisa kontak saya, bisa saya kasih masukannya ya. Tapi karena memang ini areanya besar sekali ya, jadi ini saya kasih contoh aja apa sih yang dilihat oleh Indonesian Bank di Nederland ya. Mungkin ini kita ada 6 topik ya, jadi ekonomi highlight-nya, ya, bilateral trade-nya, berapa besar sih Indonesia dengan Nederland, ada FDI-nya kita lihat juga, terus ada EU ya, European Union Banking highlight-nya, ya kan, ada regulatory requirement to set up untuk network baru dan pro and cons dari analisisnya itu ada. Jadi itu aja teman-teman, ini sebenarnya ini harusnya mata kuliah akhir Pak. Tapi nggak apa-apa, ini kan saya mau sharing supaya teman-teman bisa punya gambaran yang menarik ya. Jadi saya kira kalau teman-teman tuh punya passion di international banking, boleh dibilang jumlah international bankers itu boleh dibilang sangat sedikit gitu ya. Ya, jadi saya juga beruntung gitu ya, selama hampir 20 tahun ya, fokus di international banking related business ya. Ya, jadi saya juga di Treasury juga saya pegang juga di international loan ya, syndicated loan, trade finance, payment gitu ya, FI to FI gitu ya. Jadi memang aspeknya sangat banyak sekali untuk bisa mengerti mengenai konsep international banking ya. Jadi kalau saya sih mengencourage teman-teman untuk belajar ya mengenai international banking karena memang sangat langka ya, tapi memang cukup panjang 20 tahun ya kan. Jadi itu saya kira itu aja Pak Said. Jadi ini apa ya, dongengnya ya. Jadi dongengnya mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman ya, bagaimana bisa mengembangkan knowledge-nya ya. Itu aja Pak ya. Hendri, boleh bertanya Pak? Silakan. Ya Pak, dengan Jay Bapak. Iya Pak Jay, silakan. Ya, Pak Hendri kan memang basic dari awal di BNI kan memang di Treasury dan International Business ya Pak ya. Kemudian juga terakhir pada saat Direktur BRI juga Bapak mengembangkan Diasposan bersama dengan PT Forest Haven Sukses ya Pak ya, untuk meningkatkan biar UMKM di Indonesia ini go internasional. Ya. Kemudian saya pengen pertanyaan itu mungkin di luar topik yang Bapak jelaskan terkait dengan bisnis internasional dan hubungannya dengan perbankan. Tapi selama karir Bapak di BNI ini kan karena Bapak kan spesialis, mungkin spesialis di internasional di bank mungkin agak langka dan perlu sertifikasi yang luar biasa juga. Tapi dalam hal menjadi top manajemen di sebuah perusahaan BUMN pasti kan ada politisnya juga tuh Pak. Nah, saya pengen tahu strategi Bapak gimana mencapai posisi itu sih gitu Pak. Berteman gini, dengan saya Pak. Hah? Berteman dengan saya Pak Jai. Oke. Tapi harus berteman dengan rektor ya Pak ya. Ya, Profesor gitu. Ya. Ini menarik ya teman-teman ya. Ini menarik teman-teman. Jadi memang berkarir di state owned enterprise ya, khususnya banking itu, kita harus tidak hanya kuat di core kompetensinya teman-teman ya. Ya, kalau saya sih ngasih advice, core kompetensi saya bangun teman-teman. Memang boleh dibilang kalau sharing sedikit ya teman-teman ya, international banking itu boleh dibilang gabungan dari, boleh dibilang gini, ini advance level dari bankers. Sorry ya. Oh ya, artinya gini. Di international bank kita juga kita do credit loan gitu kan, ya kan? Kita juga melakukan transaksi misalnya funding gitu kan. Kalau di Indonesia tuh ada funding ya, lalu treasury juga ya. Kalau misalnya di Indonesia mungkin kalau ngasih kredit jarang sindikasi, tapi di international banking
playing ground-nya itu semua banyak kan adalah syndicated loan gitu. Jadi memang untuk teman-teman masuk ya bisa mengklaim lah gitu ya, international bankers itu memang fondasinya harus kuat teman-teman ya. Jadi teman-teman harus menjelajah di beberapa tempat. Jadi saya sharing aja gitu ya. Saya itu background awalnya itu saya adalah loan juga, kredit officer juga. Saya ngasih kredit tahun 92 yang kreditnya cuma 50 juta. Jadi saya bergerak dari kredit komersial, retail masuk ke komersial. Terus saya juga megang di corporate banking gitu kan. Terus saya juga megang regional office juga di Jakarta. Terus baru saya masuk spesialisasi international banking. Jadi memang fondasinya harus dikuat, ya kan? Ini saya men-challenge teman-teman karena memang kesempatan ya, waktu itu saya tadi ceritakan, saya tertariknya karena saya dapat kesempatan untuk ketemu pakar di bidang international banking di Singapura, di Australia gitu ya. Jadi saya belajar sama dia gitu ya. Nah, sekarang next-nya, apakah dengan membangun core competency cukup untuk berkarir di state-owned enterprise ya? Tentu harus digabungkan dengan kemampuan untuk karena board members dari state-owned enterprise itu kita banyak ininya ya, banyak pemangku kepentingannya gitu ya, gitu kan, stakeholdernya banyak gitu ya. Ini yang menarik teman-teman ya. Saya dulu pernah kerja juga di private bank sih ya. Memang boleh dibilang kalau kita bekerja di private bank itu lebih fokus ya, sangat fokus. Tapi kalau kita di banking di state-owned banks itu, memang ada hal-hal yang boleh dibilang kita karena state-owned banks itu kan kita mengklaim sebagai agent of development gitu. Banyak hal-hal yang boleh dibilang tidak murni bisnis ya. Seperti tadi saya cerita mengenai misi diaspora loan ya, diaspora itu kalau kita mau simple ya, cari make money, mungkin kita nggak akan melakukan diaspora bisnis ya. Kita fokus aja ke perusahaan besar gitu ya, karena lebih gampang dapat profitnya, resiko lebih gampang di manage. Tapi kan kita sebagai agent of development kita nggak bisa fokus hanya di komersial atau di corporate client. Kita juga harus membantu Indonesia, bangsa Indonesia ini untuk bagaimana bisa menciptakan SME yang bisa go global. 60% dari ekonomi Indonesia itu disupport oleh SME loh teman-teman. Ya. Nah kalau ditanya contohnya ada nggak? Ada. Ya. Thailand, China, mainland China adalah contoh negara yang bagaimana dia sukses untuk mendorong SME-nya untuk go global. Nah itu boleh bilang peran perbankannya sangat kuat di situ teman-teman. Ya, coba tadi kan kayak tadi misalnya gini, kita punya 8 juta diaspora di luar negeri gitu ya. Di mana majority dari mereka 50% adalah TKI. Let's say 30%-nya lagi sampai 4% adalah student. Kalaupun ada non TKI non student, kebanyakan pekerja gitu kan. Jadi diaspora yang do business ya, itu kecil sekali gitu ya. Nah, jadi waktu itu mimpinya adalah bagaimana kita membuat diaspora itu menjadi entrepreneur ya. Dulu kita fokusnya adalah di restoran dan di supermarket. Tujuannya apa? Ya, supaya mereka bisa mengimport ya produk-produk SME Indonesia. Nah, ini yang harus dibangun teman-teman ya. Nah, ini memang itu salah satu dari assignment yang diberikan kepada Himbara ya. Jadi kita memang disitulah teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Boleh. Ya, kita menjawab terima kasih Pak Henry. Ya. Walaupun saya masih belum puas terkait dengan politiknya sih Pak, tapi nggak masalah sih. Karena di Esposan itu kan walaupun mayoritas itu TKI, tapi pasti ada beberapa juga oknum-oknum politik yang petinggi-petinggi juga, atau mungkin the best top
orang kaya di Indonesia yang banyak menitipkan keluarganya di luar negeri juga mungkin bisa juga gitu kan Pak. Tapi saya tertarik dengan yang terakhir Pak terkait dengan SMI gitu kan. Karena kan yang menjalankan bisnis itu karena mereka rata-rata kan kebanyakan TKI, maksudnya dari kalangan yang sebenarnya yang orang Indonesia pun yang dibawa ke sana pun orang-orang yang kurang mampu gitu loh Pak. Dan mereka juga menjadi pekerja dasar di negara orang lain. Untuk melakukan bisnis pasti akan terkendala pasti karena mereka terikat kontak dan segala macam. Nah, tapi pasti juga banyak juga diasposan yang mungkin walaupun bagian kecil tapi mungkin potensinya besar juga kan Pak. Nah, tapi yang Bapak garap di sini kan lebih kepada UMKM yang SMI ya, retail ya, kalangan retail atau mungkin mikro sebenarnya yang di Jawa Barat untuk diekspor bisa dikelola ke luar negeri gitu. Ya. Nah, itu dari Bapak mulai menjalankan kerjasama itu sampai titik terakhir Bapak di situ, itu impact-nya seperti apa Pak? Boleh tahu nggak Pak? Gini, kalau kita harus akui gitu ya, gini teman-teman ya. Challenge terbesar dari UMKM kita untuk go global itu boleh dibilang ada yang sebagian orang itu mimpi gitu ya kan? Ada yang bilang itu mimpi gitu ya. Ada yang bilang enggak, itu enggak mimpi gitu, ya kan? Tapi memang itu bukan PR yang bisa dikerjakan setahun atau 2 tahun. Teman-teman ya, itu PR yang mungkin harus dilakukan secara konsisten dan mungkin lebih dari 10 tahun gitu. Nah, yang kita sudah lakukan adalah sebenarnya gini, yang sudah dilakukan adalah membangun komunikasi ya antara tadi diaspora businessman Indonesia, diaspora businessman yang ada di luar negeri ya. Ya ini sharing sedikit gitu ya. Kita ada ratusan restoran atau supermarket yang dimiliki oleh diaspora Indonesia yang ada di Amerika dan Eropa. Ya kan? Terus selalu ditanya, ya, kalau kita tanya, teman-teman mungkin kalau datang ke sana, barang-barangnya kebanyakan tidak dari Indonesia. Misalnya beli kacang untuk pecel gitu ya, pasti tulisannya adalah dari Malaysia gitu. Beli kopi ya, daripada dia beli dari Indramayu atau Tasik, mendingan dia beli dari Pakistan gitu kan. Jadi barang-barang Indonesia di sana nggak ada yang dari UMKM gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya kenapa ya kan, itu kenapa gitu kan, ya kan. Nah sekarang kita lihat sekarang apakah kasus itu terjadi juga di Hong Kong. Saya 7 tahun di Hong Kong ya. Di situ ada juga supermarket yang nasabahnya atau bayarnya adalah teman-teman domestic helper TKI gitu ya. Tapi memang di sana itu barang-barang Indonesia itu banyak, ya banyak. Jadi yang membedakan adalah komunikasi gitu ya. Komunikasinya yang dengan Hong Kong dan Indonesia ini lebih bagus, gitu kan. Sementara yang di Eropa dan di Amerika nggak sebagus antara Indonesia dan Hong Kong. Kalau ditanya, kalau teman-teman nanya, Pak, impact-nya apa? Ya, impact-nya apa? Saya melaksanakan program Diaspora Loan itu mungkin baru setahun ya. Memang era tahun 2022, 2021 ya, ini kan era transisi Mas ya. Yang tadi tahun 2020 banyak supermarket tutup. Nah tahun 2022 ini mulai supermarket buka, restoran mulai buka. Jadi di setiap negara itu memang kita membuku sekitar 20 restoran atau supermarket yang harus kita buku dengan target 100 supermarket atau restoran yang sudah kita kasih pembiayaan, teman-teman. Ya kan? Ini yang akan yang kita akan replicate di tahun yang harusnya direplicate untuk tahun berikutnya. Kalau dari 200 bisa menjadi 1000, ya,
dalam waktu 3 tahun, 5 tahun menjadi 5.000, 10 tahun berapa ribu gitu kan. Nah 20.000, ya misalnya 20.000 perusahaan yang di finance oleh bank-bank Indonesia, tadi kan makanya kan kita harus go global kan. Lalu yang 20.000 ini kita kawinkan dengan UMKM yang ada di Indonesia. Ya kan? Ini yang sama yang dilakukan oleh Cina. Cina yang begitu. Nah, sekarang ekosistem ini lagi dibangun. Ya, dari terakhir saya ada sekitar 60. Mereka itu sudah mulai mengimport produk-produk Indonesia. Ya, dari UMKM ya. Kalau ditanya nilainya gede, saya sih harus akui tidak besar ya. Tapi itu pertama sepanjang sejarah perbankan Indonesia gitu. Karena selama ini kita fokus di corporate client. Ya. Jadi diaspora yang retail itu sementara ini memang kita hanya fokus di kiriman uang TKI. Tapi mengkonekkan antara UMKM kecil dengan pedagang-pedagang diaspora Indonesia itu di tahun 2022 ya 2021 lah akhir ya, dengan dulu BNI itu ada namanya Expora ya teman-teman, mungkin dengar ya, itu merupakan small step ya yang akan bergulir terus ya, karena nanti kan akan menjadi ribuan diaspora yang akan dikonekkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di UMKM. Tapi ingat gitu ya, yang harus diingat adalah UMKM Indonesia juga harus berbenah gitu ya. Nggak bisa karena apa? Mereka harus berkompetisi juga dengan kualitas ekspor dari Thailand dan ini. Nah ini yang teman-teman yang boleh dibilang merupakan bola salju yang bergilir, dan mudah-mudahan saya berharap ya, ke depannya ini juga saya sebetulnya sharing sedikit gitu ya. Setelah saya 30 tahun berkarir di banking ya, saya juga terpanggil juga gitu, karena ya Pak Said, kita umur berapa Pak Said? Baru ya 25-35 lah gitu Masih ya. mute ya? Hah? Ah, Mungkin masih, 10 tahun lagi kali ya? ya masih muda lah, jangan Enggak, gitu. maksudnya gini ya, enggak, ya 65 lah ya. 65 ya, kita balasnya 65 lah ya. Artinya 10 tahun lagi saya pengen juga, mimpi saya adalah tidak di belakang meja ya, sebagai bankers, tapi saya akan mengeduket UMKM teman-teman. Dengan knowledge saya dan network saya akan masuk ke market gitu. Nah mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kalau kemarin-kemarin kan saya kan di belakang meja ya. Nanti mungkin saya akan lebih aktif lagi mengeduket UMKM. Itu aja Pak J. Ya. Sekali lagi Pak Henry keren banget Pak. Saya setuju banget dengan Bapak, karena menurut saya memang UMKM ini sebenarnya, menurut saya orang-orang Indonesia ini sebenarnya kreatif Pak. Cuman yang kurang itu adalah yang mengarahkannya itu loh Pak. Mengarahkan. Apalagi nih bisnis internasional kan agak unik ya Pak. Mereka juga nggak ngerti cara bikin API-nya seperti apa, terus menjalin koneksi dengan luar negeri seperti apa. Dengan adanya program Bapak ini sebenarnya bagus, tapi ya saya berharap semua bank yang ada di Indonesia pun tetap melanjutkan ini gitu. Gimana caranya UMKM itu bisa ada fasilitasinya, ada yang memfasilitasi gitu loh Pak, untuk bisa go internasional, go global gitu. Terima kasih Pak Henry. Setuju Pak. Thank you. Silahkan yang lain. Ini kita biasanya dengar, kalau saya ya Pak Henry, dong biasanya dengar cuma koperasi karyawan gitulah. Sekarang jauh pindah ke go internasional. Jadi mindsetnya udah berubah jauh nih mulai hari ini lah, mulai malam ini. Ayo silakan teman yang lain. Mumpung ini Pak Direktur kita punya waktu, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apa aja boleh lah, ngobrol ringan aja. Boleh teman-teman ya. Justru saya tuh di sini sebenarnya pengen dapat dapat spirit juga gitu ya. Ya. Artinya ini saya begitu Pak kawan kita ngasih panggilan perintah, saya bilang wah ini boleh juga nih gitu ya. Jadi saya
Ya kalau misalnya Tuhan kasih kesempatan, saya sekarang lagi belajar mengenai legal dan global international trade ya, di mana tadi saya udah ketemu sama ICC ya. ICC kan ini International Chambers of Commerce gitu ya, di mana memang banyak hal-hal yang perlu kita share ke teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi bagaimana mereka tuh mengerti mengenai transaksi luar negeri. Teman-teman tuh asal tahu aja ya. Saya 2 tahun jadi direktur internasional itu mungkin dokumen-dokumen palsu yang ada tanda tangan saya itu banyaknya minta ampun gitu ya. Jadi memang bicara mengenai international transaksi ini banyak hal-hal yang fraud banyak banget gitu ya. Jadi kita perlu teman-teman di lapangan tuh ya dikasih masukan lah, jangan sampai mudah terpercaya dengan iming-iming payment yang fraud itu ya. Jadi itu aja. Ada yang Ini menarik lagi nih Pak. Boleh nanya lagi nggak Pak Said? Boleh. Pak Ya, silakan. Oh iya. Tadi Oh Pak Desli dulu ya. Pak Pak Desli dulu. Desli, silakan Pak Desli. Bro Desli. Ya. Oke. Selamat malam, Pak. Yes. Gimana Pak Desli? Ya, menarik nih Pak Henry. Dibuka fotonya, Bro, biar kelihatan gantengnya yang sebenarnya lah. Betul, saya berhenti di rest area, Pak. Rumah di mana kok jauh banget rest area? Saya di Sentul, Pak. Oh, tentu ya. Gimana Pak Desli? Kebetulan ini saya tentang dunia bank itu, ini informasinya pertama kali lah Pak saya dapat detail gitu ya. Cuman ini saya melihat presentasi Pak Henry mungkin dari mirip dengan industri tempat saya bekerja Pak. Saya saat ini kerja di otomotif Pak, untuk spare part otomotif. Nah, di sini kebetulan ada buka cabang, bahkan kita sebelum pandemi kemarin tuh kita coba ekspor lah Pak. Kita buka branch office ya. Awalnya rep office, cuman akhirnya ke branch office untuk di Vietnam, di Ho Chi Minh. Nah, ini ada menarik terkait ini Pak. Preparation sebelum pemilihan buka rep office, branch office, terus analisa market dan kebutuhan gitu ya. Nah, kalau dari sisi perbankan kan tadi melihat potensi perusahaan Indonesia atau bisnis Indonesia yang ada di negara tersebut atau negara yang dituju. Nah, bisa memperoleh data informasi seperti itu cara memperolehnya, terus mengumpulkan informasinya itu bagaimana Pak Henry? Karena challenge juga sih, mungkin tidak hanya untuk di luar negeri, mungkin kalau kayak di perusahaan saya kan kayak kemarin kurang nggak salah 2018 apa 2019 itu awalnya kita mau buka di Palu. Nah, sebelum terjadinya gempa, kita dapat informasi itu terkait mengenai demografi Palu waktu itu. Nah, kita sudah prepare tuh, bahkan sudah nyari tempat yang mau bakal kita pakai untuk kantor kami waktu itu. Nah, karena sumber informasi demografi Pak, akhirnya kita ragu gitu. Muncullah terjadi gempa itu di Palu saat itu. Nah, itu kan salah satu informasi ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Memang gini teman-teman ya. Banking itu saking powerfulnya dia highly regulated teman-teman. Jadi di perbankan ini diuntungkan, teman-teman mungkin tahu namanya big data ya. Ya mungkin bukan big data yang besar ya. Tapi memang bank ini diuntungkan adalah gini, kita tahu flow duitnya itu teman-teman. Ya kan? Karena bank itu kan payment bisa baca siapa kirim kemana gitu kan, untuk apa gitu ya, benar nggak? Apalagi transaksi payment, baik transaksi trade ya, perdagangan atau mungkin payment biasa. Nah kalau ditanya gimana Pak Henry gitu ya, apalagi teman-teman asal tahu aja bahwa payment antar bank itu kan dikelola oleh satu itu namanya SWIFT.
Ya, SWIFT itu kan kayak apa ya? Anggotanya ini semua banking, semua Indonesia. SWIFT namanya gitu ya. Itu payment itu seluruh dunia dari kemana itu ketahuan. Jadi memang bank itu bisa mempunyai privilege untuk membaca movement duit ini banyak di mana gitu. Siapa pengirimnya, apa yang dikirim tuh. Ya kan? Apalagi kalau kita bicara mengenai transaksi trade, itu lengkap, ada applicant-nya, ada beneficiary-nya, port of loading-nya, port of destination, description dari good-nya. Nah, itu lengkap tuh. Bank itu punya. Nah, itu bank itu memulai dari situ. Gitu kan. Ya kan? Nah, ini sedikit hint gitu ya. Ini sedikit hint gitu ya. Ini yang kadang-kadang sebenarnya beberapa perusahaan itu manakala dia memilih bank, dia akan melihat bank mana yang bisa memberikan informasi itu. Ya kan? Nah, ini yang tentu terus terangnya kayak gini, teman-teman ya. Perusahaan itu misalnya gini, ada perusahaan yang punya akun banyak di semua bank itu, banyak gitu ya. Akhirnya dia nggak dapat informasi dari bank itu kan, karena kita nggak tahu, kita nggak punya main bank. Kedua, kalau perusahaan itu ngajuin kredit di bank, itu sebenarnya bank itu menganalisa loh teman-teman. Nah, menganalisa bisa juga berarti bank itu memberikan advice kepada teman-teman gitu kan, pengusaha, kamu jangan di sini. Contohnya misalnya gini, pada saat kita deal dengan, ini simpel gitu ya, contohnya gini, teman-teman punya partner, calon klien kan, cara memverifikasi bahwa calon klien saya itu adalah bagus dari mana? Dari bank, Gus. Ya kan? Iya. Bank bisa loh minta informasi dari BI mengenai kualitas dari perusahaan yang jadi calon klien teman-teman kan. Apakah dia default atau enggak kan gitu kan. Ya kan? Bank bisa tahu, itu perusahaan itu bener nggak tuh movementnya bagus kan. Ya kan? Bener nggak? Nah, jadi memang kalau ditanya gimana sih bank melakukan itu? Oh, bank itu punya database transaksi, yang dimana bank itu bisa tahu, ya kan? Baik transaksi di bank itu juga atau juga transaksi yang antar bank, yaitu melalui SWIFT itu. Jadi di situ start kita, Pak. Tapi pertanyaannya, ya memang tadi kan ya ya nggak semua informasi bank akan start dari situ karena memang itu ya tadi bank itu sangat apa ya, sangat powerful ya, makanya harus diregulasi karena dia mempunyai database dari perusahaan-perusahaan, Pak. Gitu. Nah, Bang mulai dari situ. Tadi kan kita bicara ya, tapi kan kalau masuk ke luar negeri ya kita antara data kajian sama realnya bisa berbeda. Ya tetap bisa berbeda ya kan gitu kan. Ini kan wujud idealisnya. Pada saat kita masuk ke market global, memang maka tadi disebut juga kita harus masuk ke rep office dulu. Kita biasanya sebelum kita masuk ke branch, kita akan setup rep office untuk mengecek kebenaran data-data itu dulu, gitu. Jadi tetap bank itu hati-hati di situ. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Dalam arti kalau saran saya teman-teman pengusaha ya gandeng banknya aja karena bank itu tahu informasi di setiap industri itu loh, Pak. Sekarang ya teman-teman ya asal tahu aja ya, semua bank itu akan berlomba mencari top di setiap wilayah, mencari top player di wilayah itu. Jadi bayangkan kalau teman-teman misalnya berbank dengan, aku nggak menyarankan bank mana gitu ya. Kalau teman-teman berbank dengan satu bank di mana nasabah dari adalah top player dari setiap wilayah, itu berarti teman-teman bisnis akan gampang dapat. Karena apa? Karena kalian masuk ke komunitas dari top player atau top player di industri di setiap daerah. Itu mungkin advice saya, teman-teman ya. Gitu. Baik, terima kasih
Pak Henry, ada yang lain kah? Masih ada? Pak Hendri, saya mau tanya dong, Pak. Boleh. Gimana? Baik, sebelumnya selamat malam Pak Hendri. Ya, Nama Pak saya Dian. Andrian, Pak. Saya mau tanya nih, Pak. Jadi kan berdasarkan informasi publik dari BNI kemarin-kemarin ini, kan BNI itu kan ada akuisisi bank ya, Pak, Bank Mayora. Info terakhir yang saya baca itu kan sudah diakuisisi 68% sahamnya. Dan katanya itu kan BNI mau gandeng Shopee lewat Cbank untuk masuk ke bank digital yang fokus pada bisnis UMKM. Yang saya mau tanyakan itu pertimbangan BNI memilih Shopee itu apa, Pak? Dan kenapa harus menggandeng Shopee? Kenapa nggak Tokopedia? Kenapa nggak Lazada? Kenapa nggak Bukalapak? Thank you, Pak. Ini mungkin agak gini nih ya. Ini saya belum bisa jawab nih teman-teman ya, karena kita nggak merepresent BNI gitu ya. Tapi saya kira ada komersial base lah untuk situ teman-teman ya. Yang saya catat bahwa memang BNI itu mempunyai dream lah ya, mimpi untuk masuk ke digital ya. Ya kembali tadi kan teman-teman ya, 60% dari ekonomi Indonesia disupport oleh UMKM. 60%. Dan UMKM itu boleh dibilang sekarang perlu disupport dengan pembiayaan yang kompetitif, yaitu dengan digital. Jadi konsep digital itu akan membuat pembiayanya menjadi efisien dan karena memang challenge ya teman-teman ya, challenge dari pembiayaan kepada UMKM itu adalah risiko tinggi teman-teman. Ya, jadi digital banking itu akan membantu bank dalam hal memanage risiko kredit ya, karena boleh bilang UMKM ini kan nanti jaminannya kurang atau gimana. Jadi perlu cara yang dibantu oleh digital bagaimana pembiayaan pada UMKM-nya menjadi lebih baik ya. Cuma teman-teman kalau kita lihat dari laporan beberapa bank, memang pembiayaan kepada komersial UMKM itu sangat tinggi NPL ratio-nya teman-teman. NPL yang tinggi ratio-nya itu lebih disebut karena kelemahan monitoring. Jadi makanya digital banking untuk UMKM merupakan salah satu terobosan yang bisa dilakukan oleh perbankan Indonesia ya. Mungkin ini sekarang mungkin oleh BNI, tapi saya kira bank-bank lain akan masuk. Karena selama ini kan digital banking kan lebih ke consumer ya, ke perorangan gimana ya. Mungkin baru yang pertama kali. Gitu teman-teman. Saya kira kenapa nggak Shopee, kenapa Tokopedia mungkin itu saya nggak bisa jawab ya. Tapi saya kira bank itu pasti menggunakan komersial base lah, nggak mungkin. Kita kan perusahaan publik ya, perusahaan publik, listed company, ya kita punya investor, kita diaudit juga, kita juga punya auditor BPK, jadi saya kira semua keputusan bisnis itu selalu berdasarkan komersial base lah. Itu Pak Adrian ya. Ya, baik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. Oke Pak Henry, ini ada titipan pertanyaan nih kok ngirimnya direct ke saya nih ya. Apa saran dan prediksi pihak perbankan melihat gejala ke arah krisis ekonomi dunia? Saya kira ya memang ini yang menarik ya. Menarik karena prediksi 2022 kan perang Rusia sama Ukraina ini kan baru mulai awal tahun ya. Dan berkepanjangan gitu. Betul nggak? Kan gitu kan. Ini pasca Covid ya. Beberapa bank ya, central bank sudah naikkan suku bunga karena mereka mau nggak mau harus menaikkan suku bunga untuk mereka berperang sama inflasinya yang cukup tinggi gitu kan. Saya kira Indonesia juga merespon dengan hal yang sama juga kan, ya. Kalau saya sih lihat Indonesia ini ekonominya bagus ya, ya ekonomi sangat bagus ya.
daya beli atau buying power-nya juga kuat gitu ya. Beberapa rasio-rasio seperti utang gitu ya, utang pemerintah, terus mengenai devisa itu cukup terjaga ya. Tahun depan global market pasti akan sangat tough ya gitu ya. Seperti di Inggris tuh sekarang tahun depan mereka akan naikin semua suku bunga gitu ya. Tentu akan ada perlambatan ya, tapi saya kira kalau untuk Indonesia sih situasinya agak berbeda dengan tahun 2008 ya, atau lagi tahun 97 gitu ya, sangat berbeda. Jadi kalau kita dibanding tahun 97, 98, ya saya sih cukup yakin bahwa Indonesia tidak akan seperti itu lagi gitu. Itu ya teman-teman ya. Itu jawaban Pak Henry, tapi jangan sambil mijit-mijit kepala dong Pak, kok kayaknya pusing banget gitu loh ya. Bukan, supaya kelihatan serius ya. Oke, Bro dan Sis silahkan kalau masih ada komentar-komentar, pertanyaan, diskusi, obrol ringan. Silahkan. Masih adakah? Berarti tesisnya kapan nih teman-teman bikinnya? 2024 ya? Ordernya kemana, Mas? 2024 ya. Ininya ini ya, strategic planning ya Pak, semuanya? Bisnis strategi dan akuntansi keuangan. Oh. Ada dua. Ya pokoknya nanti kalau ada yang mau bikin tesis mengenai international banking, bolehlah kita Ngobrol sama Pak Henry. Itu ada yang ngobrol. Saya beri kesempatan mungkin satu penanya lagi. Kita rencananya memang sampai jam 8 ya, bukan jam 9. Adakah? Masih adakah? Satu lagi? Oke, Pak. Boleh, Pak. Saya, Pak. Siapa? Desli, Pak. Oke. Iya, Pak Desli. Oke. Pak Henry, ini mungkin di luar dari topik materi. Nah, kita kan bisa memprediksi tahun depan lah ya. Ini mungkin sedikit bicara tentang outlook. Kira-kira kondisi ekonomi secara nasional tahun depan bagaimana, Pak? Kalau ya kita data statistik, data ya. Memang tahun depan ya tadi diawali dengan ini ya, yang pastikan PR utama adalah inflasi yang tinggi, suku bunga cenderung lebih tinggi kan. Saya kira tahun depan cukup challenging gitu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau suku bunga naik, beberapa outlet misalnya seperti properti ya, properti atau capital market itu kan akan kena sedikit gangguan sedikit gitu ya. Itu yang tapi bukan berarti apa ya, kalau saya sih ngelihat tahun depan itu tetap pertumbuhan tidak akan sebagus tahun ini gitu ya. Ini sesuai prediksi ya. Sedikit ada koreksi ya. Nah ini itu yang saya bisa lihat gitu ya. Kalau Indonesia sih, saya sih tetap yakin bahwa pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ke depannya. Ini OJK juga sebenarnya kan teman-teman tahu kan mengenai Maret 2023 di mana kan relaksasi dari restrukturisasi COVID kan teman-teman tahu kan ada beberapa kredit yang sama OJK diberikan relaksasi dan itu PR-nya adalah nanti challenging-nya adalah apakah 2023 Maret itu OJK akan meneruskan relaksasinya gitu. Karena kalau misalnya kondisi inflasi naik, suku bunga naik terus tiba-tiba
relaksasi dari OJK ya yang terkait dengan restrukturisasi kredit itu dicabut, tentu kan NPL perbankan akan naik kan, gitu kan, ya kan. Nah itu yang menarik kan. Mungkin teman-teman belum terupdate, tapi yang pasti kan ada tuh relaksasi dari restrukturisasi dari COVID kemarin tuh yang jatuh tempo di Maret tahun 2003. Tapi ya harusnya sih pertumbuhan tahun 2023 tetap tumbuh positif ya, tapi memang ada koreksi di beberapa growth dari ekonomi di Indonesia itu aja. Baik, Baik. saya kira. Terima kasih Pak Henry. Yap. Baik, Tetap ini Mas, tetap harusnya tetap semangat aja lah. Iya, harus Pak. Tapi memang menarik ya. Amerika dia dolarnya terus stronger ya. Terus ya. Betul. Kalau kita lihat pound sterling turun sekarang ke 17.000. Sempat 16.000. Singapura masih di 10.500 ya. The Fed naikin suku bunga ya, Pak? Iya. Tahun depan Itu kan akan mencapai puncaknya nanti di pertengahan tahun depan kan. Ya kita sih berharap inflasinya Amerika terkendali lah supaya dia jangan tarikin lagi. Itu aja sih, mudah-mudahan sih ya. Sekarang itu The Fed 3,25 ya, Pak? Basis point bunganya ya? Ada kemungkinan naik lagi nggak Pak kira-kira? Karena ini Naik, kan udah lumayan tinggi. Pasti kan naik ya Pak? Naik lagi. Gimana orang inflasinya 7%? Inflasi 7% kan kalau inflasi 7% ya dikejar terus tuh sampai inflasinya turun ke bawah kan? pastinya naik. Ya kan? Artinya kalau punya duit di US itu ya terdepresiasi karena inflasinya 7%, the Fed-nya cuma segitu gitu kan. Jadi otomatis kan dikejar terus sampai ke atas tuh. Ya kita sih berharap aja inflasinya Amerika lebih terkendali supaya dia jangan agresif lagi untuk naikin suku bunganya. Kalau nggak salah target akhir tahun tuh 4, berapa ya? 4,25 ya? Kalau sampai 4,25 berapa banyak dana asing yang keluar Pak? Udah banyak yang keluar kan? Udah banyak Pak. Dari mulai isunya aja itu kan udah banyak yang keluar sebenarnya. Saya juga makanya terakhir itu saya bingung di Australia, di Singapura juga lebih suku bunga deposito suku deposito di bank di Singapura lebih tinggi dibanding di Indonesia gitu. Makanya aduh kok bisa gini. Oke, baiklah ya. Makasih ya. Nanti kalau ada waktu lagi bisa diskusi lagi ya. Siap Pak Henry. Baik, saya kira suatu pembicaraan yang sangat menarik ya. Artinya kesempatan yang langka ini kita bisa ketemu ya Pak Henry Panjaitan. Terima kasih banyak atas perkenanan Bapak ini untuk sharing-sharing di antara kesibukan Bapak. Tapi ini anggap buat hiburan Pak. Kalau Bapak kan ketemu di sana di kantor, di bank, ketemu orang-orang yang aduh mungkin butek lah lain-lain. Kalau ketemu mahasiswa harapannya bikin senang lah gitulah ya. Sharing sama yang junior lain-lainnya gitu. Jadi relaksasi lah, relaksasi ngomong bisa lebih gampang. Nggak ada konsekuensi Pak kalau sini. Jadi mengalir lah gitu. Jadi atas nama Kwikiangi, saya mewakilinya mengucapkan banyak terima kasih di sini untuk teman mahasiswa juga. Terima kasih. Bisakah diambil
Siapa ya? Ibu Christine atau siapa ya? Atau Andrian bisakah mengambil foto, Pak? Andrian untuk bukti kenang-kenangan lah gitu. Bisa Pak, bisa. Ini ada kawan kita ini pengusaha Bro Haryo, Pak Henry mungkin agak-agak ingat kali ya itu. Nah, ini kayaknya nasabah BNI. Malam Pak Haryo. Nah, itu nasabah BNI itu Pak Henry. Nah, UMKM lah. Nanti Pak Haryo kalau ada apa-apa ke Pak Henry boleh lewat saya lah gitu. Oke, baik mungkin bisa Andrian bisa ambil foto ya dari sana ya, nanti Bisa dikirimkan Pak. Oke, mungkin kita kalau nggak berkenan buka ini ya, Ya, boleh. kelihatan Buka kameranya dulu. kamera semua, biar kelihatan gantengnya lah gitu ya. Oke. Baik, saya ambil fotonya ya. 3, 2, 1. Ya, sudah. Logo sekali lagi dong, ini logo kita. Oke. Oke, boleh. Itu logonya apa tuh, Mas? Oke. Oke. Oke, lagi. Siap? 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, demikian mungkin kuliah pembuka kita untuk semester depan. Selamat belajar. Nanti kalau ada hal-hal apa-apa, mau ditanyakan atau lain-lain, saya Koki di Pascasarjana. Ikut nasihatnya Bro Henry. Kalau enak, kasih tahu tamu pelanggan. Kalau nggak enak, masakannya kasih tahu kokinya. Ya, nanti coba kokinya akan mengolah gimana supaya enak. Terima kasih. Henry, Jongjong ya, saya panggil Jongjong karena kawan ini, Jongjong. Terima kasih dari teman-teman. Salam buat Bro Jongjong, katanya ada yang nggak sempat hadir, tapi sudah diwakilin oleh Haryo hadir. Terima kasih. Oke ya, teman-teman sukses semua ya teman-teman ya, semangat ya sekolahnya ya. Thank you Pak Henry. Ya. Thank you Pak Terima kasih. Henry.